Saya perlu tahu apakah suara saya bisa Anda dengar. Siapa yang bisa mendengar suara saya, tunjuk jari. Oke. Baik. Kalau bisa ya bagus. Karena saya sendiri hampir tidak bisa mendengar suara saya. Apa saya yang kurang pendengaran atau Anda yang lebih tajam mendengarnya? Baik. Saudara-saudara, pada kesempatan Sanggadana di masa Katina ini, kita mengalami hujan yang cukup lebat. Hal ini mengingatkan saya satu kisah bahwa hujan tidak pernah memilih lokasi. Jadi misalnya hanya pohon besar yang kena hujan, pohon kecil tidak kena hujan. Pohon kecil yang kena hujan, pohon besar tidak kena hujan. Hal ini sesungguhnya kita lalu melihat bahwa hujan akan mengenai pohon yang besar maupun yang kecil. Betul apa salah? Betul apa salah? Ya, masih mendengar suara saya. Oke. Suara terdengar bisa ditangkap atau hanya mendengar suara, nggak ngerti yang saya omongkan. Ngerti yang saya omongkan? Saya perlu cek terus, saya khawatir kita kehilangan informasinya nanti. Nah, saudara-saudara, hujan tidak pernah memilih pohon, mau tinggi, mau rendah, mau menengah, mau besar, mau kecil, semua pasti kena. Apalagi hujannya selebat ini, pasti kena semua. Oleh karena itu, di dalam Dhamma disampaikan kisah tentang hujan. Dalam beberapa waktu tadi malam saya juga ketemu Bante Sukito dan Samanera. Di Bodigiri juga hujan. Lalu saya tanya sama beliau, di Mboro hujan enggak? Enggak. Ongkep. Wah. Jadi saya tadi sudah siap-siap. Wah, ini ongkep nih. Di sini hujan. Nah, di dalam Dhamma ada ceritanya, ada mendung tebel, kemudian buruhnya juga kenceng, tapi nggak hujan. Itu mungkin beberapa kali pengalaman, mungkin di Surabaya ya, seperti itu. Ya, buruhnya geluduk, kenceng sekali, tapi nggak hujan. Ada yang tidak pakai geluduk, tidak pakai guruh, tahu-tahu hujan. Ada juga pakai guruh dan juga hujan. Ini kadang-kadang dipersamakan dengan
orang yang mungkin punya niat berbuat baik. Jadi misalnya, hari Minggu ada Katina loh di Buddha Sasana Jaya. Mau ikut? Ayo ikut, ayo ikut. Oke, jalan. Wah. Tapi pas saatnya tiba, sudah tanya juga, bagaimana? Hari ini jadi jalan enggak? Jalan, bentar lagi, nih berangkat. Oke, ayo, kita berangkat ya jam segini. Ya, ya. Loh, ditunggu sampai jamnya, kok nggak datang-datang? Wah, gimana nih? Kamu kok nggak datang-datang? Batal. Oh, ono gluduk rana udane. Ngomongnya sepanjang hari, besok mau berangkat atau enggak? Enggak taunya, enggak jadi. Ono gluduknya kenceng, gunturnya kenceng, hujannya enggak jadi. Ya sudahlah, maklum. Nah, 01 ini kendaraan. Loh, tahu-tahu datang tetangga datang. Mau Katina ya, Bimboro? Iya, ikut. Loh iki, orang ono gluduk, ono udane. Yang tadi, ono gluduk, ono udan. Suaranya gede, nggak ada kenyataan. Ini, nggak ada gluduk, nggak ada udan angin, datang. Oh ya oke. Nah ini siapa nih yang ikut semua? Oh yang ikut. Kita sudah ada gluduk, ada guntur, dan ada hujan. Kemarin kita sudah janjian, dan sekarang kita sudah jadi kenyataan. Nah, saudara-saudara, hujan seperti ini jadi mengingatkan saya semacam itu. Oh, ternyata ada orang itu jenisnya bermacam-macam. Mau berbuat baik itu kadang tidak gampang. Anda tentu sering mendapat pengalaman ataupun cerita semacam itu. Ada teman yang sudah niatnya sungguh-sungguh serius mau ikut acara, tetapi pada saatnya tiba ada aja yang terganggu. Mungkin ada keluarga yang sakit, mungkin mendadak ada urusan yang penting, mungkin niatnya berubah sehingga hasilnya nggak jadi berangkat. Saudara-saudara, mungkin kita pun juga bisa ngalami seperti itu. Orang lain bisa ngalami, kita pun mungkin juga bisa ngalami. Anda pernah enggak ngalami seperti itu? Punya niat, kemudian pas hari saatnya tiba, malah ada halangan, enggak jadi. Siapa yang pernah gitu? Ternyata ada juga ya. Ya, itu normal. Anda tidak salah seperti itu. Cuman ini artinya apa saudara? Artinya di dalam kehidupan kita sehari-hari, rencana yang ditunda kadang-kadang malah jadi batal. Saya minggu depan mau ke wihara. Karena ditunda, maka malah jadi batal. Mungkin minggu depan malah ada acara. Lalu bagaimana sekarang? Kalau kita punya niat yang tidak baik, lebih baik ditunda. Itu paling tepat. Contohnya, Anda jengkel sama seseorang, emosi, mau marah, coba Anda tunda 2 hari. Ini hari Minggu ya, saya emosi. Besok hari Selasa, saya tak temui dia, ngomel. Loh sekarang kan sudah ketemu,
Enggak. Hari ini belum tepat waktunya. Nogo dino, nogo tahun, enggak cocok. Selasa baru cocok. Saudara-saudara, begitu Selasa ketemu, kira-kira bisa ngomel enggak? Enggak bisa. Bisa ngomel enggak? Dengar enggak? Saya ngomong denger enggak? Kalau hari Minggu emosi, ngamuknya Selasa, bisa enggak ngomelnya? Enggak bisa. Karena itu saudara-saudara, kalau Anda mau ngamuk, mau marah, tunda 2 hari. Bisa nunda 3 hari, bagus. Kenapa demikian? Karena ngamuk itu adalah karma buruk. Saya belum pernah mendengar ada orang ngamuk mendoakan yang baik-baik. Aku benci sama kamu. Semoga kamu lancar sukses usahamu. Semoga kamu sehat panjang umur. Saya nggak pernah dengar. Anda pernah dengar? Nah, tidak ada orang ngamuk itu. Yang ada ngamuk itu mesti ngomong yang jelek-jelek. Mendoakan yang menderita lah, yang sakit-sakitan lah, yang kecelakaan lah. Padahal di dalam Karania Metasuta sudah disebut, jangan karena marah dan benci mengharap orang lain celaka. Tapi kita kalau ngamuk mengharap orang lain celaka, tunda 2 hari, kalau bisa 3 hari. Lebih lama ditunda, lebih baik. Pasti nanti ngamuknya batal. Tapi kalau mau berbuat baik, jangan ditunda. Karena kalau ditunda, ya bisa batal. Hari ini saya mau danamakan ke Bante Sukito. Tapi sibuk. Tundalah 3 hari. Nanti batal, ditunda 3 hari. Karena pikiran kita sudah berubah. Saya ingat ada satu cerita. Orang yang menek wit kambil, naik pohon kelapa. Siapa yang bisa manjat pohon kelapa? Siapa bisa manjat pohon kelapa? Tidak ada yang bisa ya. Hah? Ibu-ibu bisa nih. Ibu-ibu bisa. Bapak-bapak, siapa yang bisa manjat pohon kelapa? 1. Wah, sampun cepuh. Tasih saged manjat wit kelapa. Tasih, Mbah. Oh, waktu muda. Kalau sekarang luar biasa. Saudara-saudara, ada cerita orang manjat pohon kelapa. Manjat pohon kelapa itu tidak gampang. Buktinya orang segini, yang bisa cuma Mbah itu. Yang lain tidak bisa. Romo bisa ndak manjat kelapa, pohon kelapa? Tidak bisa. Romonya kan tidak bisa. Jadi segini ini tidak ada yang bisa kecuali Mbah itu. Orang ini naik pohon kelapa itu sulit karena dia lurus. Lain sama pohon mangga, gampang manjat sana manjat sini. Karena itu kemudian pohon kelapa itu dikasih tatar, dilukai sedikit untuk tempat injaan. Nah, kemudian naik pohon kelapa jauh lebih mudah daripada turun dari pohon kelapa. Sama dengan Anda naik genteng. Siapa yang suka naik genteng? Siapa suka naik genteng? Ibu, hebat. Naik genteng, gampang. Pakai tangga. Turun, tidak gampang.
longok-longok, takut, lalu balik, turun, kakinya gepe-gepe. Nah, jadi orang ini naik, manjat pohon kelapa sampai ujung, metik. Waktu mau turun, ngeri. Ternyata tinggi. Wah, masa mau melorot? Kalau melorot sampai bawah, hidungnya rata. Jadi gimana nih? Wah. Naik pohon kelapa ini gampang, turunnya kok sulit. Mau minta tolong orang, belum pernah ada orang bisa nulungi orang turun dari pohon kelapa. Masa digendong? Nggak mungkin. Jadi akhirnya dia toleh-toleh nggak ada orang. Dia keluarlah ujar. Bikin ujar. Bikin apa itu? Berjanji. Saya ini sudah terlanjur sampai di atas, di puncak pohon kelapa. Nggak bisa turun. Kalau sampai saya bisa turun, nanti saya mau selamatan nganggo sapi. Saya punya sapi 2 di rumah. Saya mau selamatan pakai sapi. Nah, kemudian, waduh, dia agak tatak hatinya, agak berani, karena sudah percaya dengan selamatan. Karena kalau saya bisa selamatan, mesti selamatenan. Jadi dia tatak, turun dia pelan-pelan, gagapi tatarnya itu, muter-muter, ketemu. Sampai di tengah, ternyata nggak sesulit yang dibayangkan. Kalau selamatan sapi, kayaknya terlalu besar. Kambing aja, kambing. Janjinya diubah. Nggak sesulit yang saya bayangkan soalnya. Jadi kambing, oke lah. Nanti kalau saya sudah sampai bawah, kambing. Turun, pelan-pelan. Nggak sepiro medeni, nggak terlalu takut. Jadi gimana nih? Ayam aja. Paling gampang ayam saya punya 6. Gampang, kambing juga cuma 2. Ayam. Akhirnya ayam. Wah, turun. Ternyata jeluk sampai tanah. Gampang. Ayam pun eman. Ndaklah, sudah ambil aja kelapa-kelapanya, selamatan sapi, selamat sapi ini, selamatan kambing, selamat kambingnya, selamatan ayam, selamat ayamnya. Jadi semuanya selamat, saya ya selamat. Apa artinya nih saudara? Perbuatan baik kalau ditunda akan berubah pikiran kita. Bisa menurun perbuatan baiknya. Misalnya hari ini saya mau berdana kepada Bante Sukito, 3 macam masakan, ditunda 2 hari, tinggal 1 macam. Ditunda seminggu, cuman tinggal ceritanya aja. Bante minggu lalu tuh sebetulnya saya mau berdana loh Bante. Aduh, tapi ya putu saya datang, akhirnya dana makannya untuk Bante dimakan putu-putu. Paling Bantenya batin. Nah sekarang mana? Sekarang sudah habis dimakan putu 3 hari yang lalu. Repot. Nah saudara-saudara, saya tadi ceritanya supaya hujannya sudah terang. Jadi gini kan ceritanya sekarang enak. Nah saudara-saudara, jadi kita sekarang bersama-sama ini berdana, mempunyai kesempatan sanggadana di masa Katina. Dan Anda sampai di sini adalah karena Anda sudah punya niat untuk berbuat baik. Anda tidak menunda lagi. Saya punya niat berbuat baik dan saya kerjakan saat ini. Sehingga Anda kalau saya lihat Anda datang dengan wajah berseri-seri karena Anda memang punya niat untuk berbuat baik. Saudara-saudara,
Sekarang, apakah yang mendorong seseorang untuk berbuat baik? Apakah yang di dalam Dhamma ajarkan yang memotivasi kita untuk berbuat baik? Sehingga Anda dari berbagai tempat, karena saya lihat ada yang dari Surabaya, dari Malang, dari daerah-daerah yang lain, di Kabupaten Blitar juga hadir ke sini, tentu saja juga orang dari sekitar Boro sini juga datang. Kenapa kita mau berbuat baik? Kenapa kita bisa seperti hujan yang tidak memilih pohon? Tidak perlu pohon yang tinggi maupun yang rendah, tidak perlu pohon yang menengah maupun rumput, semua basah kena hujan. Artinya ketika kita berbuat baik tidak memilih kepada siapapun kita mau berbuat baik. Kenapa demikian, saudara? Karena sesungguhnya perbuatan baik itu kembali kepada si pelaku. Sama dengan yang tadi di dalam terjemahan Nidi Kanda Sutta atau khotbah penimbunan harta sejati, bahwa kebajikan itu mengikuti si pelaku. Kebajikan tidak bisa dirampok, kebajikan tidak bisa dipindahkan, kebajikan tidak bisa diwariskan, karena kebajikan adalah milik si pelaku. Saudara-saudara, saya pernah teringat dengan sepasang suami istri. Sang istri ini sangat rajin ke wihara, rajin berbuat baik, berdana, makan pada para biku, kemudian juga berbakti dengan melakukan kegiatan-kegiatan di wihara dan lain sebagainya. Tetapi suaminya ketinggalan di rumah. Memang sering saya perhatikan ya saudara-saudara, para wanita itu lebih rajin ikut kegiatan agama dibandingkan dengan para pria. Betul? Misalnya sekarang ada puja bakti, golongan wanita itu sampai duduknya sampai luber-luber. Yang pria separuh aja kadang tidak penuh. Betul? Betul. Sekarang Anda tahu sebabnya kenapa di alam surga banyak bidadari daripada bidadara? Sudah tahu sebabnya? Apa sebab? Karena wanita lebih rajin berbuat baik dibandingkan pria. Tapi pria tidak usah ngomong-ngomong, nanti Anda banyak saingan. Biarlah Anda di surga dapat puluhan bidadari, tidak apa-apa. Itu karma buruk kalau Anda menghasut orang biar nggak berbuat baik. Justru kita harus berbuat baik. Nah, saudara-saudara, ibu ini juga begitu, dia rajin sekali ke wihara. Kemudian saya tanya, kenapa suaminya kok nggak diajak? Jawabannya dia cukup mencerahkan. Bante, kehidupan sebagai suami istri itu mungkin kita hanya seperti naik kendaraan bis bersama. Dia naik kapan, dia turun kapan, saya naik kapan dan saya turun kapan. Kita hanya kebetulan satu jurusan. Misalnya dari Boro sini mau ke Malang. Mungkin dia naik dari wihara ini, wihara Buddha Sasana, kemudian sampai di pertigaan sana, Ngercol sana, mungkin ada yang naik baru. Terus nanti turun sampai misalnya mana, ke Panjen misalnya, ya ke Panjen ada yang turun satu, terus nanti satu lagi sampai Malang. Kita itu hanya berjalan bersama di dalam satu kendaraan umum, yang naiknya kapan, turunnya kapan bisa beda. Kalau pasangan hidup saya bisa saya ajak barengan, bagus, bisa sama-sama kita bermeditasi, bisa ke wihara bersama-sama, bisa berbuat baik bersama-sama, kalau bisa diajak. Tapi kalau enggak, saya enggak usah nungguin. Sudah, saya tetap akan menggali kebajikan saya sendiri. Saya akan menanam harta karun saya sendiri. Saya berbuat baik. Saya sudah tidak mau lagi ngurus itu. Karena kalau saya ajak-ajak pun juga enggak mau. Nah, saudara-saudara, ini sebetulnya membuat kita ada pencerahan bahwa ibu ini berpikir bahwa kalau saya pengen berbuat baik, saya nggak boleh menunda. Karena begitu saya tunda, satu ketika
bisa terlewat kesempatan. Tapi bapaknya nunda, terserahlah, karmanya masing-masing. Jadi bapak-bapak kalau diajak ibu-ibu nggak mau berangkat ke wihara dan ibunya langsung meninggal, itu berarti ibunya sudah menganggap Anda, ya sudahlah, Anda cuma teman di bis bersama. Belum tentu kita naik bareng dan turun bareng, karepmu, terserah. Kenapa? Karena kita membangun karma kita masing-masing. Nah, saudara-saudara, artinya sekarang perbuatan baik itu tidak boleh ditunda sama sekali. Kalau perbuatan buruk, tunda selama mungkin. Tapi kalau perbuatan baik harus cepat dikerjakan, karena kesempatan mungkin kita bisa tidak ketemu lagi untuk berbuat baik. Di dalam Dhamma disampaikan bahwa orang yang melihat matahari terbit belum tentu melihat matahari tenggelam. Orang yang melihat matahari tenggelam belum tentu melihat matahari terbit, karena hidup itu tidak pasti, kematian itu yang pasti. Mumpung kita masih hidup, lakukan kebaikan semaksimal mungkin. Nah, kemudian kalau tadi misalnya pasangan hidup nggak mau diajak berbuat baik, anak nggak mau diajak berbuat baik, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita hanya tinggal aja? Sebaiknya kita kasih pengertian bahwa kita ini di dalam kehidupan sebagai pasangan hidup ataupun dalam keluarga harus ada saling asih, asah dan asuh, harus saling bisa mencerdaskan, merawat, saling membantu, sehingga kalau saya mengerti tentang bagaimana berbuat baik, saya harus juga mengajak keluarga saya untuk berbuat baik. Kalau dia mengerti tentang perbuatan baik, tidak ada salahnya saya juga diajarkan untuk berbuat baik. Dengan cara demikian, maka di dalam keluarga akan terjadi peningkatan kualitas batin masing-masing. Nah, sekarang perbuatan baik apa yang kita bisa lakukan di dalam kehidupan kita sebagai umat Buddha? Di dalam kebiasaan kita sebagai umat Buddha dan menjadi salah satu hari raya agama Buddha adalah Sanggadana di masa Katina. Sanggadana di masa Katina artinya adalah kita berbagi kepada Sangga. Tentu kita sudah kenal sekali dengan cerita bagaimana awal mula terjadinya Sanggadana di masa Katina, yaitu ketika para biku karena musim hujan sehingga banyak jubah yang rusak, maka Sang Buddha memberikan izin untuk umat berdana jubah. Artinya saudara, bahwa ketika kita memberikan pakaian kepada para biku, kita itu lalu berpikir, dengan biku mempunyai jubah yang layak digunakan untuk pembinaan dan lain sebagainya, maka saya sudah melakukan kebajikan dalam rangka melestarikan Dhamma. Kalau para bikunya jubahnya sudah tembel sulam tidak karu-karuan, tidak pantas untuk bertemu dengan masyarakat luas, maka para biku mungkin tidak berani untuk melakukan pembinaan. Dan hasilnya bagaimana? Ajaran Sang Buddha bisa dilupakan orang. Tetapi ketika Anda bisa berdana jubah, maka para biku punya kesempatan untuk berkelana, untuk berbagi Dhamma, sehingga ajaran Sang Buddha bisa menjadi lebih lama dikenal dan lebih banyak dikenal di masyarakat. Saudara-saudara, selain jubah, para biku juga mempunyai berbagai kebutuhan pokok lainnya. Biku yang dimaksudkan di sini tentu adalah sangga, karena kita berbicara tentang sanggadana. Bukan hanya sekedar pribadi-pribadi, tetapi adalah sangga kelompok para biku. Jadi kalau jubah yang Anda persembahkan pada hari ini, tentu tidak bisa dipakai oleh biku-biku yang menerima ini. Ya, kita ada 3 biku dan 1 samanera, jubah Anda segitu banyak, tentu kita nggak bisa pakai semua. Tetapi nanti ketika ada biku yang lain datang atau samanera yang lain datang, maka jubah yang Anda persembahkan itu dapat digunakan untuk mereka. Karena itulah yang disebut sanggadana.
Karena bukan untuk biku pribadi, tetapi untuk kelompok, komunitas sangga, komunitas para biku dan samanera. Selain berdana jubah, Anda juga bisa berdana obat-obatan. Walaupun para biku ini suka membacakan parita untuk orang sakit, tapi jangan dikira biku tidak pernah sakit. Anda jangan heran kalau satu ketika bikunya nempel koyok di pelipis. Kemudian Anda tanya, loh Bante bisa pusing ya? Jawabannya, iya mikiri kamu pusing semua. Banyak permintaannya. Oh Bante bisa pusing. Ya iyalah, kita ya manusia biasa ya. Kebetulan kita pekerjaannya, profesinya berbeda. Disebut profesi kenapa? Karena KTP kita, pekerjaan itu ditulis rahib Buddha. Rahib Buddha. Jadi profesi, jabatan, pekerjaan. Karena Anda ada profesinya apa? Ibu rumah tangga, karyawan swasta. Nah kita itu juga ada rahib Buddha. Belum ada ketikannya biku, belum ada. Jadi dulu saya tanya-tanya, Pak, ini bisa diisi biku pekerjaan? Tidak bisa, rahib Buddha. Terus status pernikahan, Pak, bisa ditulis tidak menikah? Tidak bisa, belum menikah. Saya sudah tua, belum menikah. Ya apa? Tidak menikah. Tidak bisa. Tidak tahu, nanti saya harus tanya Pak Gianto apa sudah ada perubahan atau belum. Ya Pak Gianto yang kerjanya di kecamatan itu mungkin ada ceritanya atau apa. Tapi saya dulu pernah minta itu tidak bisa. Nah, saudara-saudara, kemudian kalau sekarang kita berdana makan, berdana obat-obatan, kita bisa sakit. Sehingga Anda juga boleh mempersembahkan obat puyeng-puyeng kepala, aduh kena vertigo ini, puyeng. Itu juga bisa. Loh Bante kok puyeng? Ya iyalah. Bante kok pingsan? Ya iyalah, kita manusia. Lah kenapa Bante doain orang? Ya kalau kita pas sehat kita doain. Kan enggak apa-apa. Nah, kemudian itu obat-obatan ya, pakaian obat-obatan. Kemudian makanan itu pasti Anda sering itu berdana makan. Ya, kepada para biku persembahan dana makan. Kemudian juga berdana tempat tinggal. Saudara-saudara, tadi saya agak bingung loh masuk ke sini. Saya tadi kan soalnya dari sana ya, sebelah sana saya kurang perhatian ke sini. Saya hanya melihat, ruang upacaranya kok masih agak kosong. Padahal saya tadi datangnya sudah jam 1 kurang dikit. Lalu jam 1 sudah waktunya acara, masuk ke sini. Saya konsepnya masih seperti biasa. Saya mau masuk ke sana. Sudah lepas sandal, saya masuk ke sana, loh kok masih sepi. Nah, Bante Sugito ngomong sebelah sini. Oh, sebelah sini. Lah ini dulu parkiran, ini dulu kosong. Sekarang kok sudah jadi bagus banget begini. Loh, dari mana ini? Kok bisa jadi ketemunya seperti ini? Apa Bante Sugito punya bisnis sehingga bisa punya tempat segini bagus ya, suasana di Borobudur luar biasa, kemudian ada rumput yang tergelar sampai ke ujung situ. Wow, ini apa Bante Sugito punya bisnis? Bukan. Ini Bante Sugito mendapat kepercayaan dari Anda, menitipkan sebagian dari penghasilan Anda sehingga bisa ditempelkan di sini, menjadi tempat seperti ini, menjadi tempat yang sebagus ini. Di awal-awal dulu saya lihat Wihara Buddha Sasana ini masih belum pakai jaya hari itu. Ya, Wihara Buddha Sasana itu dulu ya biasa-biasa saja. Sekarang setelah sekian tahun lamanya, wah, jadi sebagus ini. Sampai saya tadi masuk sini, wow. Borobudur, wow. Hebat sekali. Nah, wow, siapa dulu nih Bantenya? Wah, kenapa demikian? Karena Anda percaya, Anda mempercayakan
sebagian dari milik saya untuk keperluan sangga. Kenapa? Karena wihara ini juga bukan punyanya Bante Sugito. Karena kalau wihara ini nanti satu ketika ya Bante Sugito sudah paripurna, apa ya omong halusnya, kalau orangnya kan di sini, maksudnya terlahir kembali itu loh. Enaknya ngomong apa ya? Paripurna toh, paripurna. Tapi kan maksudnya kan tadi kan orang yang melihat matahari terbit belum tentu kelihatan matahari tenggelam. Ya, jadi kecepatannya seperti itu. Ono wonge aja, jangan ngomong yang aneh-aneh. Ya. Nah, jadi itu tidak keluarganya loh yang punya wihara ini, tetapi ini adalah milik sangga. Ini sudah menjadi milik yayasan sangga. Artinya apa? Apa yang Anda berikan bukan untuk biku pribadi, tetapi untuk sangga. Sehingga cocok sekali namanya pada kesempatan ini adalah sanggadana. Kenapa? Karena memang Anda berdana untuk sangga. Sehingga hasil yang dana Anda berikan, baik di dalam kesempatan sanggadana maupun di kehidupan sehari-hari, bisa menghasilkan tempat yang demikian indah, sedemikian luas, sehingga saya sampai pangling karena tadi saya mau belok ke sana ternyata beloknya ke sini. Ini demikian luar biasa, saudara. Oleh karena itu, saudara-saudara, apakah kebajikan ini yang terima Bante Sugito? Bukan. Apakah kebajikan ini yang terima keluarganya Bante Sugito? Juga bukan. Yang terima kebajikan ini adalah si pelaku. Di dalam Nidikanda Sutta tadi, khotbah tentang penimbunan harta, bahwa si pelaku itulah yang akan diikuti oleh perbuatannya. Anda berbuat baik, maka Andalah yang akan memetik buahnya. Bante Sugito maupun para biku yang lain sebetulnya hanya menjadi wadah, menjadi sarana untuk Anda berbuat baik. Tetapi sesungguhnya yang melakukan kebajikan adalah Anda, yang akan memetik buah kebajikan juga Anda. Sama dengan Anda menyemprotkan minyak wangi, orangnya belum kena disemprot, tangan Anda sudah wangi duluan. Ketika Anda berbuat baik, orang yang menerima kebajikan itu belum tentu menerima, belum tentu merasakan kebahagiaan. Anda sudah merasa bahagia dulu karena Anda telah melakukan kebajikan. Oleh karena itu, saudara-saudara, dengan melihat kenyataan yang sedemikian luar biasa, dengan melihat kenyataan pertumbuhan Wihara Buddha Sasana Jaya ini, marilah dalam kesempatan ini kita bertekad untuk melakukan sanggadana di masa Katina. Semoga dengan kebajikan yang saya lakukan ini akan membuahkan kebahagiaan untuk saya, untuk keluarga saya, untuk leluhur saya, bahkan untuk semua makhluk yang berhubungan karma dengan saya. Kenapa demikian? Kenapa kita perlu mengatakan kepada itu, tentang saya itu, bahwa Anda semua bisa mengenal agama Buddha adalah karena orang tua Anda. Tetapi Anda bisa terlahir sebagai manusia dan mengenal Dhamma, salah satunya adalah karena jasa orang tua Anda di kehidupan yang sebelumnya. Tanpa orang tua Anda di kehidupan yang sebelumnya, mungkin kita kekurangan karma baik sehingga kita tidak terlahir sebagai manusia. Tetapi ketika orang tua kita di kehidupan yang sebelumnya itu mendorong kita berbuat baik, mendorong kita beragama Buddha, maka di kehidupan ini kita bisa terlahir sebagai manusia dan juga kita bisa terlahir untuk mengenal Dhamma. Oleh karena itu, saudara-saudara, gunakanlah kesempatan pada siang hari ini ataupun sore hari ini untuk melakukan kebajikan, karena perbuatan baik Anda ini bukan hanya Anda akan nikmati di kehidupan ini saja, tetapi juga akan Anda nikmati di kehidupan yang selanjutnya. Karena sesungguhnya seseorang yang berdana, makanan akan tumbuh kekuatan, yang berdana pakaian akan tumbuh keindahan, yang berdana obat akan tumbuh kesehatan, tapi yang berdana Dhamma, berdana untuk kelancaran ajaran Sang Buddha, akan memperoleh keabadian, memperoleh kebahagiaan di kehidupan ini maupun di kehidupan selanjutnya. Semoga dengan kebajikan yang Anda lakukan,
semua kebahagiaan menjadi milik Anda, karena mereka yang menanam kebajikan akan memperoleh buah kebahagiaan. Selamat Katina, semoga Anda selalu berbahagia, semoga para leluhur, semua makhluk yang berhubungan karma dengan Anda selalu berbahagia, semoga semua makhluk baik yang tampak maupun yang tidak tampak akan selalu berbahagia. Sabbe sata bhavantu sukhitata.